Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Siska Setio Putri, NIM 2253357 dari Prodi Teknik Informatika kelas 3B. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertama, tugas dari jaringan komputer dasar. Di sini ada submateri. Submateri yang pertama yaitu jaringan, yang kedua konfigurasi sakelar dasar dan perangkat akhir, ketiga protokol dan model. Jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Hal penting bagi keberadaan manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita. Untuk mempertahankan kehidupan, bagi kita komunikasi hampir sama pentingnya dengan ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di dunia sekarang ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung dengan cara yang belum pernah ada sebelum orang sebelumnya. Orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk memenuhi ide tersebut. Selanjutnya yaitu ada komponen jaringan. Di sini ada 3 yang akan kita bahas. Pertama, host rules, kedua, peer-to-peer, dan ketiga, network media. Yang pertama, host rules. Apa sih host rules itu? Jadi, semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi. Jaringan diklarifikasikan sebagai host, secara khusus mengacu pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini disebut alamat Internet Protokol atau IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host tersebut terhubung. Yang kedua yaitu ada peer-to-peer. Peer-to-peer, perangkat lunak klien dan server biasanya dijalankan pada komputer terpisah. Namun ada juga kemungkinan satu komputer digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam usaha kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan. Jenis jaringan inilah yang disebut dengan peer-to-peer. Selanjutnya yaitu network media. Network media, jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini ada gambar 3 ini. Ada kabel logam, di dalam kabel data dikodekan menjadi impuls listrik. Yang kedua ada serat kaca atau plastik di dalam kabel, karet serat optik. Data dikodekan menjadi pulsa cahaya. Juga ada transmisi nirkabel. Data dikodekan melalui modulasi frekuensi gelombang elektromagnetik tertentu. Selanjutnya, representasi jaringan. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol, seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mewakili berbagai perangkat dan koneksi yang membentuk suatu jaringan. Jadi ini ada di perangkat akhir, ada komputer, telepon IP, laptop, tablet nirkabel, pencetak, titik akhir teleprosens. Dan di perangkat perantara ini ada router, saklar, saklar LAN, perut, sama peralatan virtual. Di sini bisa dilihat ada media jaringan. Selanjutnya yaitu network media. Selanjutnya jenis jaringan umum. Jenis jaringan umum ini ada 4. Pertama, jaringan rumah kecil, menghubungkan beberapa komputer satu sama lain dan ke internet. Di sini ada LAN dan WAN, itu 2 jenis infrastruktur jaringan yang paling umum. Ketiga, internet, kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia, internet works atau disingkat sebagai internet. Dan ketiga ada internet dan extranet, istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN milik suatu organisasi. Selanjutnya kita akan membahas koneksi internet. Koneksi internet itu meliputi kabel, DSL,
seluler, satelit, dan telepon dial-up. Kalau koneksi internet bisnis itu mencakup di satelit lain, metro Ethernet, bisnis DSL, dan satelit. Selanjutnya, tren jaringan. Ada beberapa tren jaringan terkini yang memengaruhi organisasi dan konsumen. Pertama, bahwa perangkat Anda sendiri. Dua, kolaborasi online. Ketiga, komunikasi video. Dan komputasi awan. Yang dimaksud BYOD itu berarti perangkat apapun, dengan kepemilikan apapun yang digunakan di mana saja. Selanjutnya, keamanan jaringan. Keamanan jaringan ada beberapa ancaman eksternal yang umum terhadap jaringan. Ada virus, serangan aktor ancaman, penolakan serangan layanan, intersepsi, dan pencurian data, pencurian identitas. Berikut adalah komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor kecil. Itu ada antivirus dan anti-spyware, dan penyaringan firewall. Kalau jaringan yang lebih besar dan jaringan perusahaan itu menggunakan pemfilteran antivirus, anti-spyware, dan firewall. Bab kedua yaitu konfigurasi saklar dasar dan perangkat akhir. Pertama ada akses Cisco IOS, sistem operasi. Jadi sistem operasi itu semua perangkat akhir dan perangkat jaringan itu memerlukan sistem operasi. Di sini ada gambar sel. Sel itu antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Ada kernel dan ada perangkat keras. Yang kedua, navigasi IOS. Cara menavigasi Cisco IOS untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan melibatkan beberapa perintah sebagai berikut. Yang pertama itu menghubungkan ke perangkat. Kedua, masuk ke mode pengguna. Tiga, masuk ke mode konfigurasi global. Keempat, mengonfigurasi antarmuka. Kelima, mengonfigurasi routing. Selanjutnya menyimpan konfigurasi, keluar dari mode konfigurasi, dan keluar dari perangkat. Ketiga, data command struktur. Jadi perintah perangkat lunak Cisco memiliki struktur yang terorganisir dan terstruktur. Ini termasuk perintah yang digunakan untuk mengelola dan mengkonfigurasi perangkat jaringan Cisco. Pertama, mode prompt, perintah dasar, perintah privilege, mode, perintah konfigurasi, perintah navigasi, argumen, opsi, dan parameter. Terakhir, tab completion. Selanjutnya ada konfigurasi perangkat dasar. Contoh konfigurasi dasar perangkat Cisco IOS menggunakan command line yaitu pertama masuk ke perangkat, setelah itu masuk ke mode konfigurasi global, terus masukkan konfigurasi nama host, konfigurasi antarmuka, selanjutnya mengatur alamat IP, selanjutnya aktifkan antarmuka, konfigurasi routing, setelah dikonfigurasi disimpan konfigurasi, setelah itu keluar dari perangkat. Selanjutnya ada simpan konfigurasi. Jadi untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan di perangkat Cisco, Anda dapat menggunakan perintah write memory atau singkatnya WR atau copy running config, startup config. Perintah ini akan menyimpan konfigurasi yang ada di RAM ke dalam penyimpanan yang disebut NVRAM atau non-volatile RAM, sehingga konfigurasi tersebut akan selamat jika perangkat dimatikan atau di-restart. Port dan alamat. Komunikasi antara perangkat melalui media jaringan melibatkan beberapa langkah dan proses yang kompleks. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana perangkat berkomunikasi melalui media jaringan. Pertama itu pengemusan data atau data packaging. Kedua, pengiriman ke layer transport. Ketiga, pengiriman melalui
jaringan atau network layer. Keempat, pengiriman melalui media fisik atau nirkabel. Dan kelima, penerimaan oleh perangkat penerima. Keenam, pengembalian ke aplikasi pengguna. Selanjutnya, konfigurasi pengalaman IP. Pengalamatan IP. Konfigurasi alamat IP pada perangkat host melibatkan beberapa langkah tergantung pada sistem operasi yang digunakan. Ada Windows, ada yang menggunakan Linux. Di sini saya akan memberikan contoh yang konfigurasinya menggunakan operasi Windows. Pertama, kalian buka atau setting di pengaturan. Selanjutnya pilih network dan internet. Terus pilih WiFi atau Ethernet. Pilih yang adapter option. Terus klik kanan. Gunakan properties. Terus Internet Protocol version 4, lalu konfigurasi alamat IP address. Yang ke bab 3 yaitu ada protokol dan model. Pertama akan membahas aturan. Jadi di dalam aturan itu ada beberapa poin-poin. Pertama itu membahas semua metode komunikasi mempunyai 3 unsur yang sama. Pertama, unsur sumber pesan pengiriman, tujuan pesan atau penerima, dan saluran. Yang kedua, membahas pengiriman pesan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol harus mencakup pengirim dan penerima yang teridentifikasi, bahasa, dan tata bahasa yang umum, kecepatan dan waktu pengiriman, dan persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Poin yang ketiga, protokol komputer umum mencakup persyaratan berikut. Pertama, pengkodean pesan, pemformatan, dan enkapsulasi, ukuran, waktu, dan opsi pengiriman. Poin selanjutnya, pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi. Penguraian kode membalikan proses ini untuk menafsirkan informasi. Poin selanjutnya, format pesan bergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Poin terakhir, pengaturan waktu pesan mencakup kontrol aliran, waktu tunggu respons, dan metode akses. Pilihan pengiriman pesan termasuk unicast, multicast, dan siaran. Selanjutnya, protokol. Di dalam protokol juga ada poin-poin berikut ini. Pertama, membahas protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau keduanya. Dan kedua, pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol, masing-masing dengan fungsi dan formatnya sendiri. Setiap protokol jaringan memiliki fungsi, format, dan aturan komunikasinya sendiri. Poin yang ketiga, keluarga protokol Ethernet mencakup IP, TCP, HTTP, dan banyak lagi. Protokol mengamankan data untuk menyediakan autentikasi integritas data dan enkripsi data. Protokol memungkinkan router untuk bertukar informasi root, membandingkan informasi jalur, dan kemudian memiliki jalur terbaik ke jaringan tujuan. Protokol digunakan untuk deteksi otomatis perangkat atau layanan. Komputer dan perangkat jaringan menggunakan protokol yang disepakati yang menyediakan fungsi berikut, pengalamatan dan keandalan. Selanjutnya, suite protokol. Pertama, rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Kedua, tumpukan protokol menunjukkan bagaimana masing-masing protokol dalam suatu suite diimplementasikan. Sejak tahun 1970-an terdapat beberapa rangkaian protokol yang berbeda. Beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Selanjutnya, protokol TCP/IP tersedia untuk lapisan aplikasi, transport, dan internet. TCP/IP adalah rangkaian protokol yang digunakan oleh jaringan dan internet saat ini. TCP/IP juga menawarkan dua aspek penting bagi vendor dan produsen.
Pertama, rangkaian protokol standar terbuka dan rangkaian protokol berbasis standar. Proses komunikasi rangkaian protokol TCP/IP ini memungkinkan proses seperti server web yang merangkum dan mengirim halaman web ke klien, serta klien mendenkapsulasi halaman web untuk ditampilkan di browser web. Ada organisasi standar. Standar terbuka mendorong interkoneksi persaingan dan inovasi. Berbagi organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan menciptakan standar internet termasuk tuh. Terus selanjutnya model referensi. Dua model referensi yang digunakan untuk menggambarkan. Yang pertama ada model OSI memiliki 7 lapisan, aplikasi, presentasi, sesi, transportasi, jaringan, tautan, data, dan fisik. Model TCP/IP memiliki 4, yaitu aplikasi, transportasi, internet, akses jaringan. Selanjutnya ekskapulasi data. Pertama ada menyegmentasikan pesan memiliki dua manfaat utama. Pertama, manfaatnya dengan mengirimkan potongan-potongan kecil dari sumber ketujuan, banyak percakapan berbeda dapat disisipkan di jaringan. Ini disebut multiplexing. Manfaat yang kedua, segmentasi dapat meningkatkan efisiensi komunikasi jaringan jika sebagian pesan gagal sampai ke tujuan. Hanya bagian yang hilang tersebut yang perlu dikirim ulang. Denkapsulasi ini adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus atau lebih header protokol. Data di-denkapsulasi saat bergerak ke atas, tumpukan menuju aplikasi penggunaan akhir. Ini ada yang terakhir, ada akses data. Akses data itu lapisan jaringan dan data link bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Protokol di kedua lapisan berisi alamat, sumber, dan tujuan, namun alamatnya memiliki tujuan yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.